lagi asik sortir surat, nemu amplop dekil yang udah lusuh banget. Tanggalnya 1973. Kira-kira isinya apaan ya? Dan siapa yang nungguin surat ini selama setengah abad? Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat dan semangat terus ya. Jadi gini, gue mau cerita pengalaman absurd tapi super mengharukan yang kejadian sama gue beberapa waktu lalu. Gue kan kerja jadi tukang pos di sebuah kota kecil yang adem ayem. Kerjaan gue ya gitu-gitu aja, nganterin surat, paket, kadang tagihan yang bikin orang manyun. Tapi hari itu semuanya berubah gara-gara satu surat. Waktu itu gue lagi beres-beres gudang penyimpanan surat-surat yang gak terkirim. Biasalah, ada aja surat yang alamatnya kurang jelas atau penerimanya udah pindah tanpa ninggalin jejak. Nah, di tumpukan paling bawah, gue nemu amplop coklat yang udah kusam banget. Alamatnya ditulis tangan dengan tinta yang udah mulai pudar. Tapi yang bikin gue kaget, tanggalnya itu loh, 17 Agustus 1973. Buset, ini surat udah 50 tahun lebih nyangkut di sini. Penasaran dong gue, insting detektif gue langsung muncul. Gue buka perlahan amplop itu, takut sobek. Ternyata isinya surat cinta. Iya, surat cinta jadul yang ditulis seorang cowok bernama Rian buat cewek bernama Sari. Isinya so sweet banget, kayak di film-film romantis gitu deh. Si Rian ini curhat tentang perasaannya ke Sari, tentang mimpi-mimpi mereka berdua, dan janji buat selalu bersama. Duh, bikin baper maksimal. Gue jadi mikir, kira-kira sekarang Sari ada di mana ya? Apa dia masih nungguin surat ini? Apa Rian dan Sari akhirnya bersatu? Banyak pertanyaan muncul di kepala gue. Gue ngerasa nggak tega kalau surat ini terus teronggok di gudang. Gue harus nyari Sari dan nganterin surat ini, apapun yang terjadi. Ini bukan cuma sekedar surat, tapi juga sepotong sejarah, sepotong kenangan yang mungkin bisa mengubah hidup seseorang. Gue mulai nyari informasi tentang Sari. Alamat yang tertera di surat udah nggak valid. Gue coba tanya ke tetangga sekitar, tapi nggak ada yang kenal. Gue browsing di internet, nyari nama Sari yang mungkin cocok dengan deskripsi di surat. Hasilnya nihil. Gue mulai hopeless, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi gue nggak nyerah. Gue yakin gue pasti bisa nemuin Sari. Akhirnya gue dapet ide. Gue datengin kantor catatan sipil. Siapa tahu ada data tentang Sari di sana. Untungnya petugasnya baik banget dan mau bantu gue. Setelah beberapa jam nunggu, akhirnya dia nemuin data tentang Sari yang sesuai dengan deskripsi di surat. Ternyata Sari udah pindah ke kota lain puluhan tahun lalu. Gue dapet alamat barunya. Yes! Tanpa pikir panjang, gue langsung cabut ke kota itu. Gue nyari alamat Sari dengan semangat 45. Akhirnya, gue nemuin rumah yang sesuai dengan alamat. Gue ketuk pintu dengan jantung berdebar-debar. Seorang wanita paruh baya ngebukain pintu. Dia Sari. Gue langsung ngenalin wajahnya meski udah banyak berubah. Gue jelasin maksud kedatangan gue. Gue tunjukin surat cinta dari Rian yang udah 50 tahun nyangkut di gudang kantor pos. Sari kaget banget, matanya berkaca-kaca. Dia nggak nyangka masih ada surat cinta dari Rian yang belum sampai ke tangannya. Dia nerima surat itu dengan tangan gemetar. Sari baca surat itu dengan seksama. Air matanya mulai menetes. Dia bilang dia udah lama nggak dengar kabar dari Rian. Mereka lost contact setelah Rian pindah ke luar negeri. Dia selalu berharap Rian akan kembali, tapi harapan itu pupus seiring berjalannya waktu. Gue jadi penasaran, apa yang terjadi sama Rian? Gue tanya ke Sari tentang Rian. Sari cerita, Rian udah meninggal dunia beberapa tahun lalu karena sakit. Dia nggak pernah nikah dan selalu nyimpen kenangan tentang Sari di hatinya. Gue speechless, ternyata kisah cinta mereka tragis banget. Sari berterima kasih banget sama gue karena udah nganterin surat itu. Dia bilang surat itu adalah hadiah terindah dari Rian. Dia akan nyimpan surat itu baik-baik sebagai kenangan abadi. Dia juga bilang meski Rian udah nggak ada, cinta mereka akan selalu hidup di hatinya.
Gue ngerasa terharu banget bisa jadi bagian dari kisah cinta Rian dan Sari. Gue ngerasa tugas gue sebagai tukang pos bukan cuma nganterin surat dan paket, tapi juga nganterin harapan, kebahagiaan, dan kenangan. Gue ngerasa hidup gue lebih berarti setelah kejadian ini. Gue balik ke kota gue dengan hati yang lega. Gue udah nganterin surat cinta yang udah telat 50 tahun. Gue udah ngungkap rahasia masa lalu. Gue udah ngebuktiin bahwa cinta sejati akan selalu abadi, meski waktu udah berlalu. Kisah ini ngajarin gue bahwa hidup itu penuh dengan kejutan dan keajaiban. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang penting, kita harus selalu berbuat baik dan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Karena kebaikan sekecil apapun bisa ngubah hidup seseorang. Gue harap cerita gue ini bisa menginspirasi kalian semua. Jangan pernah nyerah untuk mencari cinta sejati. Jangan pernah takut untuk mengungkapkan perasaan kalian. Dan jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen dalam hidup. Karena hidup itu singkat dan berharga. Gue percaya di luar sana masih banyak kisah cinta yang belum terungkap. Masih banyak surat cinta yang belum terkirim. Dan masih banyak tukang pos yang siap untuk nganterin kebahagiaan. Jadi, jangan pernah berhenti berharap dan bermimpi. Dan buat kalian yang lagi nyari jodoh, semangat terus ya. Jangan pernah putus asa. Siapa tahu jodoh kalian lagi nyangkut di kantor pos dan nungguin gue buat nganterin. Oke guys, segitu dulu cerita dari gue. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Story Baca 7. Dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga terinspirasi. Kalau kalian punya cerita menarik lainnya, share di kolom komentar ya. Gue pengen banget denger cerita dari kalian semua. Siapa tahu cerita kalian bisa gue jadiin video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berbuat baik. Bye-bye.